Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Karena, like dari Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Mari kita saling berbagi harapan dan cita-cita. Tuliskanlah hajat dan impian kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud. Amin. Di dunia spiritual, kita seringkali disuguhkan dengan kisah-kisah yang menakjubkan, memperlihatkan keajaiban yang terjadi di sekitar kita. Salah satu fenomena yang paling menarik adalah keajaiban dan keutamaan sholat berjamaah. Kali ini, kita akan menjelajahi berbagai kisah spiritual yang menggambarkan kekuatan sholat berjamaah. Melalui kisah-kisah ini, kita tidak hanya mendapatkan hiburan dan inspirasi, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keajaiban dan keutamaan sholat berjamaah. Setiap cerita membawa kita ke dalam pengalaman spiritual yang mendalam, mengungkapkan bagaimana sholat berjamaah dapat membawa berkah dan perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Dengan merenungkan dan mempelajari kisah-kisah yang akan saya ceritakan, kita dapat melihat bagaimana kekuatan sholat berjamaah dapat menginspirasi dan memperkuat iman kita. Kisah Uwais Al-Qarni menghadirkan gambaran luar biasa tentang keajaiban dan keutamaan sholat. Beberapa keterangan menyebutkan bahwa beliau, yang lebih dikenal sebagai wali Allah, sebenarnya adalah seorang tabi'in yang paling utama. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit atau tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Uwais Al-Qarni sangat dikenal dengan doanya yang langsung diijabah berkat ketulusan dan keikhlasannya. Suatu hari, sebuah kapal yang penuh dengan muatan dan membawa 200 orang penumpang, termasuk para pedagang, berlayar dari sebuah pelabuhan di Mesir. Namun, di tengah lautan, kapal tersebut tiba-tiba terkena petir dan ombak yang kuat, terancam untuk tenggelam. Dalam keadaan cemas dan takut, semua penumpang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari bahaya yang mengancam kapal, namun usaha mereka sia-sia. Di antara penumpang yang gelisah, ada seorang laki-laki yang tetap tenang dan khusyuk, sambil terus berzikir kepada Allah. Sementara kepanikan melanda semua orang di sekitarnya, dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Tanpa merasa cemas sedikit pun, laki-laki tersebut turun dari kapal yang terombang-ambing. Dan dengan penuh keyakinan, ia berjalan di atas air untuk melaksanakan sholat. Pemandangan ini membuat beberapa pedagang yang ada di kapal memanggilnya dengan panggilan, "Wahai wali Allah, tolonglah kami. Janganlah tinggalkan kami." Namun, laki-laki tersebut tidak memandang ke arah mereka dan tetap fokus pada sholatnya. Setelah dipanggil sekali lagi, laki-laki itu menoleh ke arah mereka dan bertanya, "Ada apa, wahai tuan-tuan?" Mereka menjelaskan tentang bahaya yang mengancam kapal dan meminta bantuannya. Laki-laki yang disebut sebagai wali Allah itu dengan bijak menjawab, "Dekatkan dirimu kepada Allah." Ia memberikan nasihat kepada penumpang kapal untuk meninggalkan semua harta mereka demi menyelamatkan jiwa mereka. Dengan tegas, para penumpang sepakat untuk meninggalkan semua harta mereka, jika hal itu dapat menyelamatkan mereka. Wali Allah tersebut kemudian memberikan petunjuk, "Turunlah kalian semua ke atas air dengan membaca Bismillah." Satu persatu, penumpang kapal tersebut turun ke atas air dengan penuh keyakinan, dan berjalan mendekati wali Allah yang sedang duduk di atas air sambil berzikir. Tidak lama kemudian, kapal yang membawa muatan harta senilai ratusan juta itu tenggelam ke dasar laut. Semua barang-barang perniagaan yang mahal terbenam ke dalam lautan sampai tak tersisa. Para penumpang, yang kini berdiri di atas air, dengan takjub melihat kapal mereka yang tenggelam. Salah seorang pedagang, dengan rasa ingin tahu yang besar, bertanya, "Wahai wali Allah, siapakah sesungguhnya tuan ini?" Wali Allah itu dengan rendah hati menjawab, "Saya Uwais Al-Qarni." Pedagang tersebut melanjutkan dengan memberitahukan bahwa di dalam kapal yang tenggelam itu terdapat harta yang dikirim oleh seorang jutawan Mesir untuk fakir miskin di Madinah.
Uwais Al-Qarni bertanya kepada mereka, "Sekiranya Allah mengembalikan semua harta kalian, adakah kalian benar-benar akan membagikannya kepada orang-orang miskin di Madinah?" Dengan tegas, para pedagang itu menjawab, "Betul Tuan. Kami tidak akan menipu, wahai wali Allah." Mendengar pengakuan mereka, Uwais Al-Qarni mengerjakan sholat 2 rakaat di atas air, sambil memohon kepada Allah agar kapal beserta harta dan muatannya kembali muncul. Tidak lama kemudian, kapal itu mulai terangkat sedikit demi sedikit dan kembali mengapung di atas air. Semua barang perniagaan dan muatan lainnya tetap utuh tanpa ada yang kurang sedikit pun. Setelah itu, semua penumpang kembali naik ke atas kapal dan melanjutkan pelayaran mereka ke tempat yang dituju. Ketika tiba di Madinah, para pedagang yang telah berjanji kepada wali Allah itu menunaikan janji mereka dengan membagi-bagikan harta kepada fakir miskin. Mereka melaksanakan janji mereka dengan sungguh-sungguh sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal. Kisah Uwais Al-Qarni ini mengajarkan kita tentang ketenangan dalam menghadapi bahaya, kekuatan iman, dan keajaiban yang dapat terjadi ketika kita dekat dengan Allah. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mengutamakan jiwa dan kebaikan di atas materi dunia. Dalam berbagai kisah spiritual, banyak kejadian yang menggambarkan keajaiban dan keutamaan sholat berjamaah. Salah satu contohnya adalah prajurit TNI Angkatan Laut yang sholat berjamaah di atas kapal selam. Meski berada di tengah laut lepas, mereka tetap menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk secara berjamaah. Walaupun situasinya tidak lazim, para prajurit ini tetap menggunakan peralatan ibadah yang lengkap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun tidak berada di atas air seperti dalam kisah Uwais Al-Qarni, pemandangan ini menunjukkan keteguhan dan ketulusan mereka dalam menjalankan ibadah di tengah laut lepas. Ini mengingatkan kita akan pentingnya dan keutamaan sholat berjamaah. Meskipun keutamaan dan pentingnya sholat berjamaah telah diungkap dalam kisah sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi situasi yang menyebabkan kita terlambat atau bahkan tertinggal dari sholat berjamaah. Salah satu kisah yang menggambarkan hal ini adalah kisah Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah bin Umar Al-Qariri adalah seorang pria saleh yang sangat menjaga sholat berjamaahnya. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya ia melalaikan sholat berjamaah. Namun, suatu malam, ia menghadapi nasib lain. Seorang tamu datang, mengharuskannya sibuk dengan penghormatan, sehingga ia tertinggal sholat Isya di masjid. Begitu menyadari waktunya hampir habis, Ubaidullah memohon izin kepada tamunya untuk segera mengejar sholat Isya berjamaah. Dengan cepat ia menuju masjid, berharap masih bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama jamaah lainnya. Namun, takdir berkata lain. Ketika tiba di masjid, pintu sudah tertutup rapat dan jamaah di dalamnya telah menyelesaikan sholat Isya. Dengan hati penuh kesedihan, Ubaidullah mencari masjid lain untuk mengejar sholat berjamaah. Namun, setiap masjid yang ia datangi, sudah menutup pintunya dan jamaah sudah melaksanakan sholat. Usahanya sia-sia, dan takdir berkata bahwa malam itu ia telah melewatkan sholat Isya berjamaah. Malam itu, dalam kesedihannya, Ubaidullah mengingat sabda Rasulullah tentang keutamaan sholat berjamaah yang mengandung 27 derajat lebih tinggi dibanding sholat sendiri. Ia menghibur dirinya dengan berpikir, "Baiklah, malam ini aku akan melaksanakan sholat Isya sendiri sebanyak 27 kali sebagai pengganti." Ketika Ubaidullah tertidur, ia bermimpi melihat dirinya sedang mengendarai kuda bersama sekelompok orang yang juga berkuda. Namun, kudanya tertinggal jauh di belakang kawanan kuda yang ditunggangi oleh orang-orang tersebut. Ubaidullah mencoba memacu kudanya dengan sekuat tenaga agar dapat menyusul mereka, namun semua usahanya sia-sia. Akhirnya, salah seorang dari mereka menoleh ke belakang dan berkata, "Seberapa hebat kamu memacu kudamu, itu takkan dapat menyusul kami, karena kami melaksanakan sholat Isya berjamaah, sedangkan kamu hanya sholat sendiri." Ubaidullah terbangun dari tidurnya dengan perasaan duka dan kesedihan yang mendalam. Ia merenungi nasibnya yang telah melewatkan sholat Isya berjamaah. Kesadaran akan keutamaan dan keistimewaan sholat berjamaah,
semakin mendalam dalam hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi melewatkan kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Kisah Ubaidullah bin Umar menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, tentang pentingnya kesetiaan dan khusyuk dalam menjalankan ibadah, terutama sholat berjamaah. Kendati harus menghadapi kekecewaan karena tertinggal dari sholat berjamaah, ia memahami keutamaan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari kisah ini, kita diajak untuk merenung dan berkomitmen, untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.